Hari ini kita akan melakukan percobaan enzim, dan ini kita lakukan dalam kondisi yang sangat luar biasa. Kita memenuhi protokol kesehatan, mulai dari masker sudah kita atur, jarak juga sudah kita atur, dan sarung tangan pun sudah kita siapkan sehingga harapannya kegiatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semua dalam keadaan sehat. Pada percobaan kali ini kita akan menguji daripada kerja enzim. Kalian sudah tahu bahwa enzim itu bekerja dipengaruhi oleh faktor luar. Di antaranya yang akan kita lakukan adalah pengaruh dari suhu terhadap kerja enzim dan pengaruh dari asam atau basa, ya, kerja enzim. Sebelum kita melakukan percobaan, akan saya sampaikan dulu nama alat-alat yang kita butuhkan. Nanti untuk kalian gunakan laporannya seperti biasa, langkah-langkahnya mulai lagi. Yang pertama yang kita gunakan sebagai bahannya, kita menggunakan hati ayam, ya, hati ayam. Nanti kita tidak usah menggerus, tidak usah kita haluskan, menghemat waktu, kita potong saja, ya, potong kecil. Oke. Kemudian kalau memungkinkan kita menggunakan daun pepaya, tetapi kalau saya amati daun pepayanya sudah matang, berarti kan sudah dirusak, ya. Sepertinya kita kita nanti kalau memungkinkan waktunya kita bisa menggunakan untuk tumbuhan, sehingga yang namanya kerja enzim itu tidak hanya terjadi pada hewan saja, ya. Itu bahan yang kita gunakan, sedangkan alatnya kita bisa menggunakan dengan lubang porselin, mortar. Kemudian kita menggunakan lampu spiritus, ya, lampu spiritus bisa dengan menggunakan kaki 3. Kemudian kawatnya kita menggunakan penjepit untuk penjepit tabung nanti yang kita panaskan karena pengaruh daripada suhu. Kemudian kita menggunakan pipet. Pipet ini digunakan untuk mengambil H2O2 yang berfungsi sebagai racun, yang akan dirubah menjadi tidak racun oleh enzim katalase. Kemudian kita menggunakan lidi, dan satu lagi kita menggunakan korek. Sebetulnya kita bisa menggunakan gelas piala. Ini fungsinya kalau untuk pembakaran secara tidak langsung, ya. Tetapi kalau nanti pembakaran kita lakukan secara langsung, maka cukup dengan menggunakan lampu spiritus, kemudian kita jepit. Kita jepit, tapi megangnya jangan ini sampai dijepit nanti jatuh. Jadi megangnya di ujung. Kemudian cara memanaskannya tidak diam, tidak, karena nanti bisa jadi pecah. Tetapi kita bisa sambil digoyangkan dan ke arah bukan teman. Itu bagaimana cara pelaksanaan hari ini. Tujuan kita adalah untuk mengetahui pengaruh daripada faktor luar terhadap kerja enzim. Enzim yang kita lakukan percobaan kali ini kita menggunakan enzim katalase. Ya, jadi kalian sering mendengar bahwa hati berfungsi sebagai menetralkan racun. Ya, kenapa kita menggunakan hati? Karena di dalam hati di sana banyak terdapat enzim. Salah satunya adalah enzim katalase yang mampu merubah H2O2 yang bersifat racun akan dirubah menjadi H2O dan O2 yang tidak bersifat racun. Jadi nanti hasil akhir dari percobaan itu tentunya ada perubahan, adanya H2O yang ada di dalam tabung ini, kemudian akan keluar O2. Nah, keluar O2 itu bagaimana cara menguji O2? O2 itu kalau kena bara api, ya, bara api yang kita masukkan, nanti bara api itu akan menyala. Ya, sama orang dulu kalau masak itu ditiup, itu harapannya bisa nyala, ya, penambahan karena adanya oksigen. Seperti itu. Sekarang saya jelaskan secara cepat, harapannya Anda juga bisa melakukan secara cepat. Yang pertama adalah siapkan tabung reaksi, kemudian potong, ya, potong hati yang akan kita gunakan.
kalian Anda bisa sambil langsung melakukan supaya hemat ya. Kemudian setelah dipotong masukkan ke dalam tabung reaksi ya. Sebetulnya ini bisa saja dibuat larutan bisa, tetapi karena kita dalam kondisi yang luar biasa sehingga kita lakukan secara singkat ya. Kita masukkan, oke. Setelah kita masukkan, kita akan menguji dulu kaitannya dengan kerja syarat netral sebagai kontrolnya ya, sebagai kontrolnya. Nah, sebelum kita tambahkan H2O2, anak-anak harapannya ini kan berarti di dalam hati kan ada enzimnya ya. Nah, jadi kita butuh hati ini sebetulnya butuh enzim gitu ya. Sebelum kita melakukan menguji kerja enzim, kita nyalakan dulu nih. Posisi demikian, perhatikan. Perhatikan dulu aja. Sudah? Oke, posisi demikian sudah? Sudah ya. Kemudian dengan menggunakan jempol kiri, tutup dulu. Kemudian masukkan pelan-pelan. Ini yang sudah terisi cairan H2O2. H2O2 tadi sebagai apa? Racun. Oke ya, racun. Kita masukkan, kita teteskan, kira-kira 5 tetes cukup. 5 tetes, bukan 5 semprotan. Kadang-kadang anak-anak itu semprotan curut 5. Padahal itu berapa tetes nggak tahu gitu ya. Kita 5 tetes, kita sambil tutup. Ya, jangan sampai terbuka. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tutup. Tunggu, tidak boleh dibuka. Pasti ada dorongan dari dalam. Dorongan itu apa? Dorongan itu adalah oksigen yang keluar sebagai hasil penguraian dari H2O2 yang diuraikan oleh katalase, sehingga H2O2 yang bersifat racun dengan adanya peristiwa ini tidak menjadi beracun. Bagaimana cara mengujinya? Untuk mengetahui bahwa ini adalah oksigen ya, kita bakar dulu lidinya. Kita bakar dulu, tunggu sampai muncul bara. Oke, bara ya. Kemudian kita bersamaan kita masukkan. Oke, ini menyala ya, lebih terang menyala. Nah, ini menunjukkan, nanti Anda bisa mencobanya. Ini menunjukkan bahwa adanya O2 yang keluar. Ya, paham? Ya, oke. Ini untuk satu sebagai kontrol. Kemudian yang kedua adalah kita ambil lagi. Kemudian kita masukkan. Sekarang kerja daripada enzim katalase dipengaruhi oleh asam atau basa ya. Saya beri contoh yang HCl, berarti basa. Jangan diberi ini dulu, H2O2 dulu. Jangan. Kalau diberi H2O2 dulu berarti sudah bekerja kan? Nah, tetapi harus dibuat asam dulu. Kalau dibuat asam nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Ya, kita berikan sama sekitar 5 tetes. Oke, kita tunggu. Ya. Harapannya kalau seperti ini berarti kondisi enzimnya itu berada dalam kondisi asam karena HCl. Ya, asam karena HCl. Nah, coba nanti kita lihat. Kalau tadi bisa menyalakan, sekarang kita tunggu sesaat sambil kita kocok, harapannya menjadi kondisi asam, baru kita tambahkan H2O2. Ya, apakah enzim katalase mampu bekerja?
atau mungkin kerjanya lebih lambat. Kita lihat, kita tutup lagi, kita beri tetes sekitar 5 tetes. Oke, Anda bisa melihat ini? Ya, bagaimana perbedaannya dengan yang tadi? Lambat ya, ini tuh nggak ada gelembung gitu ya, nggak kelihatan ada busa gitu ya, sehingga praktis mestinya kalau kita uji dengan menggunakan bara api mestinya berbeda dengan yang tadi, mestinya. Kita coba. Saking transparannya jadi nggak gini. Kita lihat dulu. Oke, tidak ya? Oke, ya. Baik. Baik, berarti yang mempengaruhi kerja daripada enzim yang pertama, derajat keasaman, sudah membuktikan. Ya, ini yang kedua. Nanti bisa ditambahkan dengan basa, sama prosesnya. Kemudian yang terakhir dipengaruhi oleh suhu. Kita ambil lagi. Kalau suhu berarti mau tidak mau harus saya tambah air ya. Masa merebus nggak pakai air? Ya, saya tambah air. Kemudian kita santai, sini saja tidak apa-apa. Nah, kita menggunakan menjepit, berarti kita akan menguji bahwa enzim itu akan rusak kalau kena api, artinya suhu yang tinggi. Kita lihat sampai umum. Kenapa? Ya, jadi kalau seperti kelas 11 dulu pernah uji makanan kan? Ya, kerja daripada untuk menguji adanya glukosa kan mesti dibakar. Bakarnya mungkin secara tidak langsung ya, jadi beberapa dijadikan satu. Ini kita uji sampai matang dia. Kalau sudah matang berarti, nah ini ya, ini matang nih. Harapannya kalau sudah demikian berarti enzimnya rusak enggak? Rusak ya? Rusak, logikanya rusak. Coba kita buktikan apakah enzimnya rusak. Sekarang kita tambahkan kuat ya Pak. Kita tambahkan 5 tetes seperti tadi. Kita tutup. Oke. Kita lihat. Tidak ada tekanan. Untuk membuktikan oksigennya tetap kita lagi. Oke, ini tetap nih ya, tidak nyala ya. Baik. Nah, percobaan untuk hari ini seperti itu. Paham? Waktu cepat. Ya, waktu cepat karena untuk sesi kedua. Oke. Terima kasih, bisa selamat bekerja, langsung dikerjakan dan prosesnya cepat. Nanti oksigen kan gas. Nanti kalau kamu posisi ini kan seperti lah. Nanti Dimiringkan. dimiringkan. Oke, ya.